ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Dengan izin Allah SWT kita hadir di subuh ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Semoga yang sehat tetap semakin sehat, dan yang sakit semoga Allah sembuhkan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir bersama kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, karena kita berharap nikmat ini senantiasa menemani kita sampai akhir hayat kita. Dan kita berdoa pula mudah-mudahan yang belum merasakan nikmat datang subuh-subuh ke rumah Allah ini, Allah segerakan nikmat itu untuknya. Amin. Ma'asyiral kiram, mudah-mudahan salawat dan salam juga memenuhi majelis ini. Sebab semakin banyak kita bersalawat dan salam kepada Nabi, maka membuat kita semakin terangkat dan terpuji, dan dosa kita semakin sedikit dan semakin diampuni. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, nyambung yang kemarin Pak ya, enggak mau selesai nampaknya. Subhanallah. Tapi tak apalah, lama tapi paham daripada cepat. Masih penuh tanda tanya. Masih berkaitan dengan masalah ilmu yang merupakan bagian ketiga yang disebutkan oleh Imam tadi ya, yaitu ilmu yang menuntutnya fardu kifayah bagi sebagian khawas, bagi sebagian yang khusus. Ada yang fardu kifayah bagi semua, ada fardu kifayah bagi sebagian. Contohnya kemarin masalah jihad, sudah panjang lebar kita sebutkan bahwasanya al-jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, adalah puncak keislaman itu. Memang harus jihad. Cuman seperti yang sudah kita isyaratkan dan dijelaskan oleh para ulama, jihad punya syarat-syarat yang harus diikuti. Yang paling pertama adalah jihad tidak ada kecuali ada bendera imamnya. Jadi bukan setiap jamaah, setiap firqah bikin bendera jihad masing-masing. Akhirnya nanti sesama muslim berperang. Sesama muslim berperang. Bukan. Harus imamnya kaum muslimin yang Allah berikan amanah mengurus umat ini. Tentu masing-masing masa sesuai dengan kondisinya. Ya, masing-masing masa kondisinya. Sekarang masa kita terpisah dan terbelah
ke dalam negeri-negeri, negara-negara yang masing-masing memiliki pemerintahannya. Oh enggak bisa disatukan lagi? Hah? Pasti akan disatukan lagi. Gimana caranya? Enggak lain dan tak bukan kecuali kembali kepada yang dulu Nabi SAW menautkan yang retak, menyatukan yang berserak, yaitu dengan wahyu ilahi. Makanya banyak syaitan yang menghalangi itu, baik dari kalangan jin maupun manusia. Lebih ganas lagi kadang. Nah, manusia lebih ganas lagi, sehingga kadang-kadang dianggap sebagai jargon lelucon gitu. Kembali pada kitab dan sunnah. Mereka kembali kitab sunnah kedalaman, meninggalkan katanya. Kalau kami tidak pernah meninggalkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi memang begitulah. An-nasu adu majahilu. Orang cenderung memusuhi yang dia tidak pahami. Semoga Allah berikan juga hidayah itu kepada saudara-saudara kita yang masing belum ngeh, kata orang, dengan kembali ini kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjut ke Syekh bersama imam kita. Kalau saya bicara tidak banyak ilmu, tapi kalau Imam Syafi'i banyak. Qala rahimahullah, wa kadzalika ma adal fardha bi udhmil fara'id allati la yasa'u jahluha wallahu a'lam. Demikianlah keadaannya, hukumnya pada selain dari kewajiban fi uzmil faraid, pada sebagian besar al-faraid, yaitu yang Allah tentukan, ketentuan-ketentuan Allah SWT, allati la yasa'u jahluha, yang tidak mesti diketahui, tidak boleh orang tidak mengetahuinya, wallahu a'lam. Artinya banyak atau kebanyakan daripada kewajiban yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi SAW, kebanyakannya adalah dari bab al-kifayat. Banyaknya adalah bab al-kifayat. Nah, tapi tidak boleh tidak mesti ada yang mengetahuinya. Kalau tidak, berdosa umat ini semua. Kebanyakan adalah fardu kifayah. Misalnya mengetahui masalah siasah syar'iyah, yaitu politik Islam. Harus belajar politik semuanya? Tidak belajar semua, ada saling apa juga. Nah, itu sebagian. Tapi tidak boleh umat ini tidak mengenalnya. Maka diajarkan as-siyasatus syar'iyah, masalah kehakiman atau perhakiman Islam syariah. Harus semuanya tahu? Enggak. Masalah ilmu hisab, hisab masih juga ya? Hah? Masih semuanya? Enggak, juga payah juga. Kadang-kadang bikin masalah pula ya. Ya, kadang bikin masalah, bikin haji enggak sama, bikin hari raya enggak sama. Allah musta'an. Nah, dan ilmu ekonomi misalnya, juga tidak semua kaum muslimin mesti mempelajarinya, kecuali ekonomi rumah tangga. Itu masih semuanya. Tapi sederhana ekonomi rumah tangga apa dia? Masih ingat kisah Iyas Al-Qadhi? Masih? Gimana? Terima gaji, kasih istri. Kan bagian terima kasih. Jadi terima kasih istri. Nah, ya pokoknya terima, ini letakkan. Nah, ini pegang kuncinya. Silakan ambil berapa kamu mau. Nah, kalau termasuk dia jenis yang habiskan semua, jangan taruh situ semua. Itu pandailah. Nah, itu aja tidak perlu diajarin, itu antum lebih pintar dari saya. Nah, so, kita lebih tahu dengan keadaan. Tapi jangan sampai tidak cukup. Itu aja. Wa kana baina dzalika qawama. Yang pelit pula Pak. Ya, orang sekarang musimnya untuk taraf kita misalnya kan, taraf kita belanjanya sehari 100.000, dikasih 10.000, itu pelit namanya. Nah, tapi kalau seandainya orang biasa belanja 100 cukup sehari misalnya ya, kasih dia 200, itu baru jos katanya. Baru menyenangkan. Nah,
Pokoknya pandai-pandai lah, itu semua kita tentu tidak sama semua. Orang kebutuhannya beda ya Pak ya. Kemampuan beda, kebutuhan beda. Yang jelas tidak ada cerita berlebih itu. Ya, kalau tunggu berlebih dulu, tidak ada cerita berlebih. Semuanya habis itu. Makanya orang berapa gaji? Dia turun pendapatan katanya. Berapa? Kemarin waktu sebelum pandemi dapat juga 300 juta sebulan katanya. Tinggal sekarang 295 juta. Kurang pendapatannya. Sikit. Tidak ada cerita kalau tidak syukur itu. Tidak ada cerita. Iya. Yes, ya. Orang yang mendengar itu dapat 2,950 ya kan. Nah, turun jadi 2,5 juta. Tak ada bilang alhamdulillah juga kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada hal-hal yang fardu kifayah dan itu pun diketahui oleh sebagian daripada bagian ulama. Wa hadza kadza kullu ma kana al-fardu fi maqsudan bihi qasd al-kifayah. Demikianlah setiap kewajiban yang dimaksud dengannya qasd al-kifayah, yaitu fardu kifayah fi ma yanub, yaitu sesuatu yang bisa diwakili, sesuatu yang bisa diwakili. Fa idza qama bihi minal muslimin, apabila ada di antara kaum muslimin melakukan man fihil kifayah, yaitu dia bisa mewakili dan cukup. Kan mewakili kadang tidak cukup ya, tidak selesai sama dia. Nah, tapi bisa dia melakukannya. Kharaja man takhallafa anhu minal ma'tham, keluarlah orang yang tidak ikut melaksanakannya dari dosa. Jadi ada orang yang mewakili, dengan dia mewakili selesai kewajiban. Tapi kalau terbengkalai kewajiban tidak selesai kan, semuanya berdosa. Nah, misalnya menyelenggarakan mayat. Nah, kalau kami pelajaran sampai memandikan, Ustaz, kapan tidak bisa kami urangnya kan itu? Berarti belum bisa menggantikan keseluruhannya. Atau sampai ngapaninya ngubur tidak pandai lah dan sebagainya. Berarti tidak selesai. Tapi kalau bisa dia tangani semuanya dari mandikan, mengapani, menyolatkan, mengantar, menguburkan, habis itu mentalkinkan. Tidak setuju nampaknya. Ini beda majelis nampaknya. Kalau majelis lain jangan sampai tidak talqin. Kalau majelis ini jangan sekali-kali talqin. Itu yang benar yang mana ya? Dua-duanya? Dua-duanya benar. Jadi jangan dibaca-baca itu Pak. Padahal dibaca terus dan dituliskan oleh para ulama dan dibahas. Tapi hari ini enggak boleh dibahas katanya. Karena memecah belah. Tidak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, walau dayya'uhu mimma walau dayya'uhu ma'an khiftu alla yakhruja wahidun minhum mutiqun fihi minal ma'tham. Kalau seandainya semua mereka menyia-nyiakannya, tidak mendirikannya secara bersamaan, khiftu alla yakhruja wahidun minhum mutiqun fihi minal ma'tham. Saya khawatir tak satu pun mereka yang sanggup. Ini yang sanggup nih, keluar dari dosa. Kenapa yang sanggup saja? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang itu kecuali yang dia sanggup. Saya sanggup jadinya berdosa kita kan? Enggak, antum punya kelebihan ketika bisa mewakili orang lain. Misal, kan tadi katakan oleh dalam Imam Syafi'i katakan, misalnya masalah jihad tadi, harus ada yang mengetahuinya dari sebagian yang Allah berikan kemampuan untuk mengetahuinya. Lalu yang mengetahui tak satu pun melakukannya, siapa yang berdosa? Semua enggak, yang berilmu saja. Nah, makanya orang berilmu itu diangkat tinggi, tapi pas dosanya dipijak pula sampai picak. Jelas Pak? Jadi orang-orang berilmu Allah berikan derajat tinggi, tapi ingat, kalau tidak melaksanakan Allah
itu pula yang pertama dinyalakan kepadanya api neraka. Makanya tuan-tuan jangan lupa doakan kami semua. Jangan doa sendiri aja, Allah firli aja, bilang juga Allah firli wali ustaz. Ya saya, karena sebagaimana tuan-tuan kita semua perlu hidayah, guru-guru kita juga perlu hidayah. Karena tidak sedikit orang subhanallah beretorika hebat, tapi membentuknya dalam dunia nyata hilang hebatnya. Betul? Betul enggak? Enggak pernah nampak. Saya banyak contohnya. Iya. Disuruh bicara tentang masalah al-karam, kedermawanan, Masya Allah. Si kita nyangka dia adalah lebih dermawan dari Nabi. Paham enggak? Tapi pas diapakan sampai kepada proposal, itu yang enggak bisa. Jadi kalau bicara retorika kalah semua orang. Yang Abu Bakar aja malu berbicara di depannya. Abu Bakar saja, tahu Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq, tahu enggak gimana dia? Semuanya diberikan. Tapi kalau di depan orang yang ahli retorika ini, malu Abu Bakar bicara masalah infak di depan dia. Tapi dunia nyata malu pula kita mendekatkan dia dengan Abu Bakar. Ada? Jangan tuan-tuan nengok saya pula. La ilaha illallah, awak pula yang tertuduh jadi. Kaum muslimin dan muslimat, makanya saya malu juga bicara tentang infak itu ya. Karena infak ada adur. Ya saya. Nah, makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, imam tabi'in di Basrah di masanya. Bahkan sampai hari ini tetap imam ya. Sah? Sampai nama-namanya ada di mana-mana di dunia ini. Ya bang, ini bang, dulu mungkin ada Pak Hasan Basri ya. Iya, di Sumatera Barat dulu ada Pak Hasan Basri gubernur kan. Nah, ada juga Hasan Basri menteri ya. Udah, coba subhanallah, Hasan Basri Indonesia banyak yang kaya-kaya. Nah, dulu si Imam Hasan Basri orangnya terhitung tidak kaya gitu dan zuhud. Diminta khutbah oleh jemaah tentang fadilat memerdekakan hamba. Kan tidak semua orang punya hamba sahaya Pak. Tapi dia tidak siap berkhutbah. Ditunggu sampai 3 bulan. Padahal dia tiap Jumat khatibnya dia. Berapa kali khutbah itu? 12 kali khutbah, ditunggu-tunggu, tidak juga dia khutbahkan. Ada selepas 3 bulan baru dia khutbah. Datang lagi yang minta tadi, entah pengurus, entah jemaah, tidak dijelaskan oleh kisahnya. Yang jelas dia bilang, ya imam sejak 3 bulan yang lalu, sampai saya pun ada sudah jengkel juga. Kenapa tidak khutbah-khutbah juga imam ni? Akhirnya dia bilang, ya akhi, sejak kau katakan itu menjadi beban bagiku, sebab belum pernah merasakan memerdekakan hamba, budak. Oleh sebab itu sejak itu mulai saya menabung sedikit demi sedikit, sampai setelah 3 bulan bisa membeli seorang budak dan langsung saya merdekakan. Sekarang baru saya percaya diri untuk mengkhutbahkannya, karena terasa indah. Ya, kalau sempat bapak nanti suruh saya khutbah tentang poligami, tidak saya khutbahkan, pahami aja lah. Nah, ya paham aja lah, tidak berani Ustaz tu. Jelas. Sama juga yang minta tentang masalah hutang Ustaz, tidak pede juga saya. Sampai nanti hutang saya lunas semua. Nah, kalau ada yang mau tahu, mau bayarkan, saya kasih tahu. Kalau tidak, jangan tanya-tanya. Doakan aja lah, bantu dengan doa. Ya kadang-kadang ketika saya bilang ini mahasiswa saya sedih, saya tanya, jangan sedih, tidak usah sedih, doakan aja. Soal tuan-tuan tidak akan bisa bantu juga saya bilang. Cuman biar tahu aja, kalau sempat saya pelit-pelit sedikit, pahami aja Ustaz sedang. Itu masalahnya. Jadi kalau tuan-tuan nengok saya seneng agak kurang gairah, pahami aja lah ya. Jadi masalah utang tolong jangan saya khutbahnya, tuh suruh yang lainnya, yang bebas dari utang. Kalau saya belum, saya terus terang ini. Ada yang mau tahu, hubungi di nomor khusus. Di WA Pri atau di Japri. InsyaAllah saya bentangkan seluas-luasnya. Tapi kalau tidak ada minat, jangan. Nanti nyesal. Nanti menyesal. Banyak rupanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Jadi
apa namanya, orang yang diberikan kemampuan lalu tidak mendirikan, padahal itu tidak wajib bagi semua orang memiliki kemampuan itu. Apakah semua orang wajib mengetahui cara penyelenggaraan jenazah? Nah, tapi mesti ada yang mengetahuinya. Alhamdulillah hari ini sudah banyak ikhwah kita di setiap masjid ada istilahnya apa namanya, fardu kifayah ya. Iya, alhamdulillah di masjid ini ada, di masjid sana ada, masjid alhamdulillah ada ramai. Bahkan ambulan pun ada. Tapi orang nengok ambulan dari Solo Pulau. Ya enggak, saya nengok ambulan awak pula diangkut sini nanti. Allah musta'an. Tapi ala kulihan, mudah-mudahan juga termasuk mengingatkan pada kematian dan supaya kita menghargai kesehatan. Ma'asyarul kiram. Jadi orang yang punya kesanggupan di antara mereka yang tidak melakukan kena dosa. Yang tidak punya kesanggupan tidak dosa. Apa sebab? Karena kewajiban mengetahuinya juga kifayah dan kewajiban melaksanakan sebagian dari yang punya kesanggupan mengetahuinya juga kifayah. Nah, oleh sebab itu jangan menyesal punya kesanggupan, syukur. Tapi menyesallah ketika kita punya kesanggupan tidak mendirikannya. Bal la asyukku insyaallah. Saya tidak ragu sedikit pun insyaallah bahwa mereka berdosa. Apa dalil? Liqaulihi, karena firman Allah SWT, illa tanfiru yu'adzibukumullahu yu'adzibukum azaban alima. Kalau kalian kan disuruh infiru khifafan aw thiqalan, ya, pergilah kalian berangkat berjihad baik dalam keadaan ringan, artinya bukan musim sulit, kita punya persenjataan lengkap, personil ramai dan kondisi tidak tidak menyulitkan, atau wasiqalan, atau dalam kondisi yang sulit seperti perang Tabuk. Waktu itu jarak jauh, kendaraan kurang, makanan kurang, tapi harus ikut karena ini perintah dari Rasulullah, perintah dari pemimpin bahwa pergi berjihad harus berangkat. Nah, illa tanfiru, kalau kalian tidak mau pergi berangkat padahal sudah diperintahkan oleh imam, apa hukumnya? Yu'adzibukum, Allah akan azab kalian. Azab biasa? Tidak, azaban alima. Azaban alima. Oleh sebab itu disebutlah bahwa sesungguhnya tidak mengikuti perintah imam dalam masalah jihad adalah dosa besar, karena ancamannya azab. Setiap perbuatan yang diancam dengan azab maka dianggap dosa, disebut dosa besar. Kaum muslimin dirahmati Allah. Imam Syafi'i, saya tidak ragu dia berdosa karena dia punya kesanggupan dan punya kemampuan. Nah, qala fa ma ma'naha. Nah, berkata penanya, fa ma ma'naha, apa maknanya ini, apa ilatnya ini? Qultu, aku jawab, ad-dilalatu 'alaiha anna takhallufahum minan nafiri kafatan la yas'uhum, yaitu dalilnya atau penunjukan dalilnya anna takhallufahum, bahwa mereka tidak pergi. Takhalluf artinya tinggal di belakang. Takhallafa ini tinggal di belakang berarti tidak pergi. Minan nafir, ketidakpergian mereka, minan nafir, tidak mengikuti perintah untuk keluar berjihad, kafatan, seluruhnya, la yasauhum, itu tidak boleh mereka lakukan. Tidak boleh mereka lakukan. Wa nafira ba'dihim idza kanat fi nafirihi kifayah, dan perginya sebagian dari mereka apabila pada kepergiannya itu sudah mencukupi. Misalnya diperlukan personil 200, sudah keluar 200, yang lain nah, hanya menguatkan. Kalau sudah dia pergi dan sebagian itu sudah mencukupi, yukhriju man takhallafa minal ma'tham, ini membuat orang yang tidak ikut keluar dari dosa. Tapi kalau tidak keluar semuanya,
lalu tidak cukup yang diperlukan, tidak terlaksana apa yang diperintahkan, maka semuanya berdosa. Insyaallah. Li'annahu idza nafara ba'dhum waqa'a 'alaihim ismun nafir. Karena apabila sebagian mereka pergi keluar berjihad, maka perintah atau nama an-nafir, perintah untuk berangkat berjihad sudah terlaksana. Nah, dan lebih khusus lagi kalau seandainya di absen namanya, Dasman berangkat, Pak Edi berangkat, Syekh berangkat, dan seterusnya. Itu kalau sudah itu alat ta'yin lagi, bukan kifayah lagi. Itu sudah ain sifatnya. Nah, atau misalnya semua suku Domo berangkat, ya, suku Piliang enggak, misal, dan sebagainya. Qala wa mithlu madza siwal jihad. Lalu bertanya lagi kepada imam, seperti apa selain jihad contohnya? Apa contohnya selain daripada jihad? Dulu zaman Imam Syafi'i bicara masalah jihad ini mengasihkan, menyenangkan, karena memang orang suka jihad. Oh, sekarang enggak, orang takut jihad, bahkan membenci kata jihad, karena memang sengaja banyak musuh-musuh Islam menggunakan tangan-tangan orang-orang yang bersemangat tetapi tidak berilmu untuk merusak nama jihad. Dia bertindak jahat atas nama jihad, sehingga kadang-kadang ya orang-orang yang bicara jihad pun dicurigai pula. Apa sebab? Tadilah karena masalahnya ada sebagian yang tidak berilmu seperti Khawarij, seperti cerita panjang lebar kemarin ya, disuruh nanya ke syekh atau ulama besar, dia bilang, oh, kan sering saya pernah lama berdiskusi, bahkan berdebat dengan guru saya dulu, sampai marah pula pada saya. Ya, bertanyalah dulu Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, itu alat pemerintah tuh katanya. Itu gimana lagi? Terus kalau seandainya orang sekelas itu Syekh bin Baz, yang saya lihat bajunya lebih murah dari baju saya, dan baju saya juga baju paling murah pula di antara kawan-kawan mahasiswa. Coba bayangkan, padahal dia muftinya orang Arab Saudi, kerajaan, yang kalau lebih sering raja yang berkunjung ke rumahnya, ke kantornya, pada dia berkunjung ke tempat raja. Jelas ya? Ya, saya. Nah, sudah dicurigai sebagai alat pemerintah, tentu saya lebih dicurigainya. Yang masih mahasiswa kan suka bikin proposal minta bantuan pemerintah. Walaupun saya alhamdulillah Bang, sejak masih kocik-kocik lagi, tidak suka minta-minta itu. Kalau dikasih saya beri, kalau tidak doakan. Alhamdulillah saya memang tidak suka untuk pribadi ya. Alhamdulillah kayaknya saya tidak pernah, tapi kalau pernah mungkin karena dulu. Pokoknya intinya berangkat ke Jakarta, kawan-kawan minta pula ke Bupati Tambang ke Jakarta, gitu kan? Ada kan putra daerah nih caknya. Saya bilang, saya tengok dompet saya untuk bayar bis cukup nih kayaknya. Ya, akhirnya saya enggak ikut. Terima di Madinah, kawan-kawan minta pula untuk ngurus paspor, untuk ongkos juga pesawat ke Jakarta kan. Saya lihat juga dompet saya lumayan cukup juga ngurus paspor, walaupun lebih mahal dari orang lain, karena yang ngurusnya pemilih. Bukan. Kalau lewat calo 250. lewat saudara 250 plus 100. Allah musta'an. Jadi dia minta bagian lagi, dia lewat calo juga rupanya. Allah musta'an. Jadi karena waktu itu ada saudara pegawai juga di imigrasi itu, pegawai bukan calo pula, enggak, bukan pengurus dari luar, enggak. Tapi ini awak kira lebih cepat, lebih murah, ternyata lebih lambat dan lebih mahal. Allah musta'an. Itu dulu, sekarang enggak lah. Itu
dulu. Sekarang masih enggak tahu, saya enggak tahu. Alhamdulillah. Insyaallah enggak. Saya sendiri yang mengalami, tuan-tuan kan tidak. Nah, ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di situ kenapa tadi ya? Saya lupa kenapa. Hah? Alat pemerintah. Antum nyimak, masya Allah. Jadi mereka tidak lain mau mengikuti ulama-ulama seperti itu. Yang beliau itu sering berhutang untuk membantu orang lain. Semasa beliau jadi rektor di Madinah itu. Ini yang cerita memang pejabat juga di Universitas Islam Madinah. Ketika jadi rektor, ada mahasiswa bawa keluarga, yang nama bawa keluarga kan tentu banyak kebutuhannya kan. Sering minta bantuan. Habis uang sosial di kampus. Tidak diberi oleh pejabat yang bertanggung jawab kan dalam masalah itu. Lalu mahasiswa ini karena kantor syekh kan mudah dimasuki. Tidak seperti kantor syekh kita sebagian hari ini. Ya, kalau kantor syekh mudah dimasuki. Dia larang untuk mempersulit mahasiswa masuk. Ya, ada memang pejabat sekretarisnya kan, tapi dia pesan jangan sampai ada mahasiswa yang tak boleh masuk. Nah, kalau kita enggak, jangan coba-coba mahasiswa, makanya demo dia di luar. Ya payah betul dijumpai kan. Makanya tentang kalau punya tidak bisa dijumpai dengan mudah, jangan jadi pejabat publik, jangan. Laknat yang banyak kita dapat. Tapi kalau susah mau jadi pejabat publik, siapkan diri kapan saja bisa dijumpai. Kalau perlu protokoler itu dihapus. Tidak bisa dosanya. Hah? Insya Allah kalau antum tidak bisa, suruh saya. Insya Allah saya bisa. Cuman masalahnya tidak ada yang tidak mau mundur kan, maju dia mau. Nah, iya. Awak sebenarnya mau maju dengan syarat tidak ada lagi yang mau maju. Nah, insya Allah bisa saya hapus. Saya janjikan. Janji politik terusan. Oh iya juga ya. Nah yang tidak jadi saya berjanji. Nah tidak jadi. Nanti tuan tuduh lagi janji politik. Awak belum berpolitik dah tertuduh janji politik. Ini baru cerita gitu sudah tertuduh janji politik. Kalau gitu tidak jadi janji. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi Syekh bilang tidak boleh mahasiswa yang tidak boleh masuk, wajib masuk, apapun masalahnya. Jadi karena demikian, tentu banyak masalah yang diangkat ke Syekh langsung. Di antaranya masalah tadi, Syekh, saya ada minta ke sundukul bir tadi, ke sunduk sosial, tapi tidak ada lagi kata uangnya. Dia langsung telepon aja, angkat. Syekh Abdullah, fulus agak sunduk entah. Duit untuk sosialnya, bantuan-bantuan mahasiswa dah habis. Naam ya Syekh, entah. Tapi boleh tidak saya berhutang? Kira-kira kalau rektor minta berhutang ke keuangan, ditolak? Nanti kena pena Bapak. Walaupun saya tidak seperti itu. Akhirnya boleh Syekh. Dia akhirnya beri anak ini, ditanya, kamu butuh berapa? Berapa butuh? Oh enggak, alhamdulillah. Bilang kalau untuk bilang tadi saya kasih. Nah, berapa butuh? Misalnya dia butuh 500 rial sih. Dah, catat ambil 500 pergi sekarang ke dia. Dapat. Utang sih. Kadang-kadang sampai utangnya setahun itu sampai 1.500.000. Bukan rupiah, rial. Untuk bantu orang. Nah, orang seperti ini dituduh oleh orang-orang yang tidak menghormati ulama sebagai alat pemerintah. Dan yang menuduh ini, mohon maaf tadi saya katakan syekh saya, bukan orang biasa, guru kita yang kita hormati. Sebab termasuk ke dalam jiwanya pemikiran bebas tidak menghormati ulama. Sampai-sampai dia bilang, kamu membela orang itu karena kamu sudah makan nasi mereka. Tidak pun makan nasi mereka wajib juga kita bela kan, apalagi sudah makan nasinya. Ya, jadi siapa yang pernah kasih saya makan nasi akan saya bela. Kalau dia benar. Kalaupun tidak akan saya ringankan serangan kepadanya, saya tangkis. Sebab walaupun misalnya benar harus dicarikan supaya tidak terlalu keras serangannya. Jelas ya. Masa antum biarkan orang berjasa baik sama antum biarkan gitu aja? Jelas. Kecuali membalikkan yang batil
menjadi hak kepada yang batil. Tidak. Saya ingin mengatakan bahwa beliau itu yang seperti ini mungkin jadi alatnya. Datang orang raja ke rumahnya masih berlantai tanah. Ini Syekh Utsaimin. Datang ke rumahnya Al-Malik Khalid, Raja Khalid waktu itu. Nengok lantai apa nih? Tentu kan kasihan Syekh, kasihan raja kan, minta izin dia dengan sangat takzim, Syekh, boleh enggak saya buatkan rumah untuk Syekh? Sebab takut dia dimarahi sama Syekh kan. Dengan bahasa santun Syekh menolak dengan halus. Mohon maaf ya wahai baginda raja, saya sudah siapkan rumah di Nasriyah. Saya sudah siapkan rumah insyaallah di Nasriyah. Sang raja memikir memang sudah bikin rumah beneran. Setelah pergi sang raja, baru muridnya datang, Syekh, saya bikin rumah di Nasriyah. Iya kan, pekuburan kita di situ. La ilaha illallah. Yang seperti ini mau diperalat oleh raja, oleh pemerintah, tuan-tuan. Hah? Yang bisa diperalat itu yang seperti kita ini. Belum lagi ada rencana bantuan sosial, proposal sudah masuk. Itu iya mungkin. Kiai kadang kita jadi kiai, jadi buya, sering nelpon ke Kesra tuh. Pak, dah do acan-can dah. Kalau ada acan kasih tahu ya. Kalau gitu memang mudah kita beralat. Tapi diantarkan ke rumahnya, ditawarkan kepadanya, bahkan lebih takjub lagi Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika dia sedang selesai ngaji, ada salah seorang murid setianya datang kepada Syekh, saya Kamis malam besok nikah. Orang sana kan nikahnya malam kan? Nah, nikahnya malam. Resepsinya maksud saya. Resepsinya malam Kamis malam saya akan menikah di villa itu. Biasanya mereka juga di gedung orang ramai, di villa atau di apa istilahnya kita? Tempat-tempat nikah tuh? Hah? Enggak pernah nikah di tempat itu apa namanya? Bukan KUA, itu akad nikahnya. Walimanya maksudnya gedung Balai Sudirman misalnya, atau di PU atau apa namanya? Hah? Samo gitu rupanya. Apa namanya bang? Aula, aula tempat itu. Kalau di Malaysia Balai Orang Ramai namanya ya. Nah, di sini saya kok lupa lagi namanya ya. Karena kita sering bahasa asing itu masalahnya. Itu saya tidak hafal. Kalau di Malaysia kan selalu bahasa Melayu kan, Balai Orang Ramainya itu. Jadi senang ngapalnya. Kalau kita ballroom ya, ballroom. Atau enggak, mereka di villa biasanya. Jadi saya Kamis ini ya, iya. Kamis ini saya ada acara sudah terjanjikan anggaplah di Riyadh misalnya. Dia kan tinggal di Qasim. Tolonglah saya, cancel acara saya kan sekali ini cuma saya nikah. Besok tambah lagi. Ya baru pertama dia masih bujang kan. Tidak bisa akhirnya saya harus janji ditepati. Sampai begitu-gitu sampai lama nabi lobby datang orang bawa mobil baru. Mobil Amerika. Nah, datang ke Syekh, ini majikan saya suruh antar mobil itu, mobilnya ini kuncinya. Saya bilang, weh, saya masih punya mobil, saya tidak butuh mobil, bawa balik ke majikanmu, saya tidak butuh. Syekh, majikan saya bersumpah. Kalau orang Arab kalau bersumpah wajib terima. Berarti sungguh-sungguh dia bersumpah, saya tidak pulang bawa mobil lagi. Harus saya tinggal di sini. Bagaimanapun saya harus terima. Karena dia juga maksa gitu, dia ambil kunci, bilang sama anak muridnya tadi, mohon maaf ya, ini kadonya saya tidak bisa hadir. Apa ndak awak waktu itu? Sempat kita yang seperti itu kan. Iya Pak Edi ya. Kalau itu perlu lagi minta dihadir. Seolah-olah ini lebih barokah. Karena memang beliau tidak bisa hadir. Janji dengan. Nah yang seperti ini tuan-tuan mungkin jadi alat pemerintah. Makanya kita harus berbaik sangka pada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan dengan ilmu tadi.
Tadi lagi kembali lagi baju saya juga lebih mahal dari bajunya beliau. Padahal baju saya yang termurah pula di antara mahasiswa. Jadi kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Sebagaimana Khawarij dulu sesat karena mencurigai para sahabat. Karena tadi mereka melihat zahirnya. Apa kata Utsman, mereka mau aja diam aja, mendiamkan. Subhanallah. Antum tahu enggak Utsman itu dijamin masuk surga. Lupa mereka itu semua. Yang hadir itu ada di antaranya Abdurrahman bin Auf, bin Abi Waqqas yang dijamin masuk surga. Dan Utsman radhiyallahu anhu yang Nabi katakan setelah ini Utsman tidak masalah apa yang dia lakukan. La ilaha illallah. Hilang semua itu gara-gara tertutup oleh hawa. Tertutup oleh hawa, sebagaimana juga mereka itu. Hilang dari ini hakikatnya. Sehingga mereka katakan alat pemerintah. Sama dulu seperti itu, sekarang juga seperti itu. Kalau kita bilang kembali kepada ulama Rabbaniyin, mereka itu hanya umara. Ini tertulis dalam buku-buku mereka. Dilafazkan dalam ceramah-ceramah mereka. Dan saya mendengar sendiri dengan telinga sendiri. Sampai berhebat pula, kena marah pula saya jadinya. Orang tu kira banyak nasi nak doang makannya. Tu gimana pula? Inyo banyak je nasi makan. Iya, kan nerima bantuan juga dia. Nerima bantuan, nerima bantuan. Tapi begitulah, sudah terpatri subuhat itu dalam diri dan sudah hilang. Makanya jangan coba-coba dengarkan subuhan. Coba tengok saudara-saudara sekitar hari ini. Hati-hati dengan Wahabi kejam, suka numpahkan darah. Habis itu pas dapat naik haji, gembira dia. Itu hilang, mana yang numpah darah, tidak tahu. Tapi tetap juga percaya. Apa sebab? Hawa. Yang penting bagaimana orang melecehkan, meremehkan dan menghina karena tidak sepaham dengannya. Itu aja targetnya. Soal benar tak benar, jujur tak jujur yang memfitnah. Kan kitab Fitnatul Wahabi yang ditulis oleh pendusta itu Ahmad Zaini Dahlan. Mohon maaf ya, karena memang banyak dusta dia tuliskan di dalamnya. Yang dia sendiri tahu dia berdusta di dalamnya. Tapi subhanallah jadi rujukan utama untuk membuat fitnah-fitnah tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lama jadinya. Ya gara-gara tadi. Gara-gara lain tadi. Jihad itu jadi buruk gara-gara orang jahat. Mungkin dia tidak bermaksud jahat. Cuman karena tidak mau merujuk ulama yang mumpuni, yang rabbani. Akhirnya mereka merujuk para pemikir-pemikir, dai-dai yang masih dibanding dengan ulama itu masih junior-junior, mungkin bagi mereka itu sudah hebat sekali sehingga mendengarkan subuhat ini dan meninggalkan para ulama karena tadi mereka tidak paham hakikat para ulama itu, dan yang menyaksikan akan melihat susah mencari orang seperti mereka di hari ini. Di hari sekarang ini mereka bisa diberikan, diantar ke rumahnya, mereka tolak. Tentu kita yang biasa ngantar proposal tentu mengira mereka juga seperti itu. Makanya para ulama jangan suruh dia buat proposal. Dan sekali lagi juga ada kadang-kadang sebagian dulu banyak yang datang, Ustaz saya punya tanah di mana? Di Rimbo Panjang, berapa 2 hektar. Tapi tolong bangun cepat ya Ustaz. Ustaz di mana pula Ustaz nak bangun cepat, duit tidak ada. Harusnya nak ni Ustaz ni 2 hektar Ustaz, ini 2 miliar. Tolong bangun cepat. Cepat selesainya itu. Nanti kalau Ustaz yang tidak punya duit disuruh bangun cepat, bikin proposal. Kalau bikin proposal, tahulah tentu. Kadang-kadang ada potongannya juga. Kadang-kadang ada potongan. Tidak diterima sayang, diterima pusing. Iya. Ini kan ada bantuan Ustaz 50 juta, tapi 25 untuk Ustaznya. Ya. Ada enggak? Ada. Ya tidak diterima. Sudah terlanjur proposal masuk. Diterima. Tersisa hati. Sampai mati tidak lupa tu. Sampai mati tidak
lupa kita. Kenapa saya tanda tangan ini kemarin? Ikut pula saya riswa dalamnya. Ar-rasiwal, ini baca juga ar-rasiwal murtasi benar. Penyogok dan yang disogok masuk neraka. Setiap dibaca hadis itu pusing pula kita. Nah, setelah itu masjid ini dibuat juga selesai. Nah, ada kuliah. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beda mereka dengan kita seperti itu. Nah, kaum muslimin dijawab, wa mislu madza siwal jihad. Selain jihad, contohnya apa lagi wahai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Qultu as-salatu 'alal janazah. Contoh lain adalah salat jenazah. Wa dafnuha, dan menguburkannya. Kok dibedakan salat dengan menguburkan? Ada yang tahu? Hah? Enggak, udah sebut memandikan lah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Siapa yang menyelenggarakan jenazah sampai disolatkan, baginya 1 qirat. Kemudian siapa yang menyelenggarakan sampai dikuburkan, baginya 2 qirat. Jadi 1 qirat itu sampai disolatkan. Dapat 1 qirat lagi kalau ikut menguburkan. Jadi prosesi sampai solat kan, menunggu, melayat, dimandikan, dikafani, habis itu disolatkan. Lama juga kan? Habis itu pergi mengantar, mengiringi sampai dikuburkan. Tidak ada ditalkinkan. Hah? Sampai ditalkinkan? Hah? Tidak ada ya? Sampai dikuburkan aja. Subhanallah, sampai dikuburkan. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan ini karena faqihnya tadi, sampai disolatkan dan sampai dikuburkan, karena masing-masing ada bagiannya. La yahillu tarkuha, tidak halal ditinggalkan. Wa la yajibu ala kulli man bihadratiha kullihim huduruha, tetapi tidak wajib pula semua orang yang ada di situ menghadirinya. Cuman kalau tidak hadir rugi kan? Kalau tidak hadir rugi, itu aja masalahnya. Ya, ada kerjaan bisa juga, karena kalau biasanya kalau meninggal tuh orang maklumi semua kan, uzur yang diterima kan, masuk enggak kantor misalnya, kenapa antum enggak terlambat masuk? Pak, tetangga saya meninggal, dihukum juga? Hah? Kalau dihukum didoakan bapak meninggal nanti semua orang, enggak mungkin. Rata-rata kalau uzur meninggal dan uzur sakit adalah uzur syar'i diterima orang. Tetapi kalau seandainya ada hal mustahak yang tak bisa dia tinggalkan. Contoh, kita yang guru-guru ini kadang ujian sudah masuk. Pelajaran belum selesai. Pekan lalu ini meninggal. Pekan sebelumnya ini meninggal. Ya, sekarang ini meninggal. Sudah 5 kali tidak masuk. Bagaimana caranya? Hah? Itu masa lagi mengajar nih fardu ain. Sahih? Mengajar fardu ain enggak? Fardu ain bagi saya, bagi bapak enggak ada fardu kifayah. Bagi saya, karena saya ditulis itu dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Diberi kelas ini, kelas ini. Akhirnya karena ini fardu ain, waktu tidak ada lagi untuk mengganti, maka mungkin saya tidak bisa menghadiri. Mohon maklumi. Yang mati insya Allah memaklumi itu, karena doanya sampai. Yang hidup ini kadang tidak datang Ustaz ya. Ya Pak Edi, mohon dimaklumi ya. Ya mana tahu suatu saat. Ya saya sedang di Arab Saudi, Bapak duluan. Ya, insya Allah beritanya sampai, insya Allah saya doakan. Bapak butuh doa saya tuh saya datang. Hah? Kalau sedang di Arab Saudi, doa ada ya. So kalau datang pakai ilmu pecah rogo saya. Ada pula ilmu namanya pecah rogo sampai 73 tempat bisa kita hadiri. Kabarnya yang paling sana nanti jadi fitnah. Nah, panjang cerita nanti. Wa yukhriju man takhallafa min al-ma'tham man qama bi kifayatiha. Yang hadir, yang ada di tempat waktu itu, misalnya di Pekanbaru meninggal, kita sedang di Pekanbaru, bisa datang kan? Cuman masalahnya ada hal-hal, satu mungkin ya kondisi badan kurang sehat. Tapi kalau hadir dipaksakan bisa juga. Atau memang ada urusan keluarga yang bisa ditunda.
Kemudian atau memang tadi seperti yang saya katakan tadi, guru harus menyelesaikan tugas mengajarnya. Kalau pergi minimal 3 tatap muka hilang. Sah? Ini kan apalagi hari ini banyak prosesi jenazah itu sih. Ya enggak? Kata sambutan dari keluarga perempuan. Enggak, itu nikah tuh ya. Kata sambutan dari Pak RT, kata sambutan dari Pak RW, kata sambutan dari Pak Lurah, kata sambutan dari kepala kantor, kata sambutan dari mewakili undangan, mewakili tamu yang hadir. Habis itu tahlilan 1000 kali. Habis itu yasinan. Habis itu adalah prosesi menyuruh di bawah jenazah dan sebagainya. Habis waktu, ya. Kan lama tuh. Akhirnya setelah zuhur baru berangkat. Habis itu setelah dikuburkan aja lagi talqinannya. Habis itu ada tahlilannya. Habis itu ada yasinannya. Habis itu ceramah lagi. Akhirnya jam 3 belum selesai penguburan. Nasallallahu alaihi wasallam. Enggak, prosesi itu dipercepat. Kata Nabi lebih cepat lebih baik. Kalau nak boleh tausiah. Ada pula yang memanfaatkan tausiah tu ceramah pula setengah jam lebih kenang. Ya, kalau di tempat kuburan panas-panas itu cukuplah. Kultum aja. Kuliah terserah antum. Allah musta'an. Wa yakhruju man takhallafa min al-ma'tham man qama bi kafayatiha. Tapi orang yang mendirikannya, melaksanakannya, mengeluarkan, membebaskan orang yang lain dari dosa. Jelas? Baik, wa hakaza raddus salam. Demikian pula hukumnya menjawab salam. 6. Qala Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan salam, maka balas dengan yang lebih baik. Itu assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih baik. Atau bimithliha, atau semisalnya, waalaikumsalam, itu semisalnya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah Maha menghitung segala sesuatu. Kalau kita lebihkan, tidak luput dari hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjawab salam hukumnya wajib. Nah, tapi yang memulai lebih besar pahalanya. Yang memulai lebih besar pahalanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, yusallimul qa'imu 'alal qa'id. Yang berdiri mengucapkan salam pada yang duduk. Wa idza sallama minal qaumi wahidun ajaza anhum. Nabi juga katakan, apabila satu dari mereka mengucapkan salam, yang lain terwakili. Wa innama urida bihadzal raddu. Naam, sesungguhnya dimaksud dengan jawaban ini faraddul qalili jami'un lismir raddi. Karena yang dimaksud adalah menjawab, maka jawaban satu orang cukup mewakili yang lain. Tapi kalau ramai-ramai lebih baik. Nah, misalnya assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih ramai, lebih banyak. Sama juga dengan menjalankan jenazah tadi. Hadir 3 orang cukup, tapi kalau hadir 3.000 orang lebih bagus. Nah, apalagi kalau yang disolatkan orang saleh, orang yang berjasa, orang yang punya karya di bidang agama, di bidang kemasyarakatan dan sebagainya, dan orangnya baik-baik. Di hadis semakin banyak semakin bagus. Nah, wal kifayatu fi mani'un li ayyakuna ar-raddu mu'talan. Maka dengan kifayah tadi, dengan sebagian menjawab, maka jawabannya tidak lagi mu'attalan, artinya tidak lagi ditiadakan. Sekarang sudah ada yang menjawab. Nah, walam yazalil muslimuna ala ma wasabtu. Dan orang Islam sejak dulu seperti itu, seperti yang saya sebutkan. Munzu ba'athallahu nabiyahu, sejak Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, bima balagana ilal yaum, sesuai dengan yang sampai kepada kita sampai hari ini. Yatafaqahu aqalluhum, ya, paling sedikit di antara mereka yang bertafaqquh. Di antara sahabat labda 100, di zaman Haji Wada 124.000 orang. Sejumlah para nabi dan rasul semuanya. Masya Allah.
Ya, ada yang bilang 124.000 di Haji Wada. Yang ulamanya berapa orang? Ya, mungkin tidak sampai 1.000 kan? Nah, jadi saya buat pertanyaan di ilmu mustalah hadis pada mahasiswa, para sahabat semuanya A ulama, B udul, C dua-duanya benar. Ada pilihnya C, ada yang pilih C, dua-duanya benar. Seluruh sahabat ulama keliru. Enggak. Kemudian juga saya katakan, kan sebagian orang, karena ada juga ulama besar yang mengkampanyekan itu. Tidak boleh kita baca hadis dan memahaminya langsung dari hadis Nabi SAW. Alasannya kita tidak mujtahid. Lalu saya tanya, dulu sahabat semuanya ulama mujtahid apa bukan? Jawabannya bukan. Ulama, semuanya ulama. Sahabat semuanya ulama? Enggak. Lalu mereka bertanya langsung enggak ke Nabi? Bertanya langsung enggak ke Nabi? Pernah enggak ditolak Nabi? Kamu belum level tanya saya, tanya dulu yang lain-lain. Ada enggak? Enggak. Tapi kenapa antum larang sekarang orang untuk memahami hadis langsung dari hadis? Oh, nanti mereka berfatwa. Oh, kalau fatwa jadi ulama, dia enggak mungkin lah. Kalau antum takut dia berfatwa, enggak mungkin lah orang awam kan berfatwa. Mungkin enggak? Tentu enggak berfatwa ya. Orang-orang yang sudah terdidik ngaji lama aja enggak berani berfatwa, sah? Oh, kalau untuk nyiapkan mufti, lain cerita lagi. Harus duduk kita. Saya aja yang sudah banyak duduk ulama belum berani jadi mufti. Kadang-kadang dipaksa aja. Itu masalahnya. Banyak masalah yang kadang-kadang sengaja saya diamkan, bukan saya tidak tahu jawabannya, tapi saya masih ingin orang lain yang menjawab, karena konsekuensi fatwa itu berat. Tapi karena didesak terus berulang-ulang pula di WA kan, tolong jawab Ustaz, dan segera pula minta jawaban. Allah Ustaz. Kalau bisa tanya pada yang lain, sah? Karena konsekuensinya berat. Nah, kalau untuk fatwa iya harus duduk lama menuntut ilmu dengan para ulama. Dan orang awam pun memang duduk juga dengan ulama. Karena tidak semua hadis bisa dipahami langsung, tapi kebanyakan hadis bisa dipahami langsung. Masa antum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tetangga. Enggak pandai memuliakan tetangga? Paham enggak? Jangan disakiti. Ya, saling memahami. Ya kan? Ada yang gangguan dari mereka, ya kita tahan. Kalau kita terganggu, mereka terganggu oleh kita, mereka tahan pula itu. Paham kita semua itu. Enggak perlu pakai ahli ijtihad pula untuk itu. Ya kan? Kemudian yusallimul qaim alal qa'id, yang berdiri mengucapkan salam pada yang duduk. Makanya saya karena di atas mengucapkan salam pada yang duduk di bawah. Perlu juga mujtahid untuk memahami ini. Apabila bersin seseorang, ucapkan alhamdulillah. Yang di samping bilang yarhamukallah. Lalu dijawab, perlu juga mujtahid nih. Kan tidak juga. Jelas ya? Maka dosa yang paling cepat dihukum, dicepatkan hukumnya adalah durhaka pada orang tua. Perlu juga mujtahid nih? Tidak perlu. Itu yang kita maksudkan, bisa belajar langsung pada Al-Quran dan hadis. Tapi dengan syarat antum paham bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab, dengar terjemahannya dari ustaz. Alhamdulillah kita juga belajar dengan guru-guru kita. Dulu sebelum tuan-tuan duduk seperti itu di situ, saya di situ. Sampai saya bilang, kamu mau duduk sini ya? Ya, harus sabar dulu duduk di situ. Berapa lama Ustaz? Mungkin saya sampai mati atau belum bisa duduk di sini. Akhirnya kita sabar lama di situ. 7 tahun di Pondok Pesantren Darun Nahdhah, 2 tahun di Lipia Jakarta, 15 tahun di Madinah. Belum juga cukup. Kemarin dipanggil lagi ke Jakarta, isi baterai lagi. Datang masyayikh dari Arab Saudi. Subhanallah, memang enak. Bahkan saya minta sama menterinya waktu itu, Syekh, saya kalau boleh nak daftar lagi kuliah di Madinah. Jangan wang julang anak lagi katanya. Enggak, saya mau belajar lagi. Apa sebab?
Ketika saya terdaftar mahasiswa, salah orang memaklumi. Masih mahasiswa. Iya. Kemudian tidak membantu keluarga dengan secara ekonomi. Orang maklum masih mahasiswa. Kalau sekarang tidak ada bantuan sedikit, nah cuma mama dokternya. Cuma mama dokter di luar negerinya. Tidak pernah dapat THR-nya. Iya enggak? Tapi ketika jadi mahasiswa, tidak ada komplain itu. Ya, mama kalian tuh kan masih belajar tuh, harusnya kita yang beri, nah, kan? Nah, untunglah dia gratis. Sekarang enggak, kalau pulang, deh mama pulang enggak mau pulang. Ya saya, nah, makanya saya enggak daftar lagi, cuman sayang enggak diterima lagi jadi mahasiswa, karena dibatasi 25 aja. Serius, kalau ada yang mau biaya saya belajar lagi luar negeri, siap saya belajar lagi. Ya saya, tapi dengan syarat bawa istri saya, jangan sendiri aja. Nah, kemudian tugas-tugas saya digantikan, ada yang gantikan. Nah, ma'asyarul kiram, enak belajar itu. Enak belajar. Jelas? Jadi duduk di situ dulu ya. Sabar ya. Insyaallah. Mungkin setelah saya tiada duduk itu. Dulu kan Abu Yusuf Al-Qadhi oleh gurunya Abu Hanifah juga gitu. Semasa Abu Hanifah dia udah mulai bikin majlis lagi, akhirnya diuji Abu Hanifah, ternyata tidak bisa dia jawab. Siapa dulu yang uji? Abu Hanifah gurunya. Akhirnya sadar, rupanya isyarat dari guru saya, selama guru masih hidup saya masih harus duduk di situ. Duduk lagi dia, Pak. Padahal memang dia sudah alim, tapi alim itu belum tentu semuanya paham. Ya Pak ya, dia ilmu banyak tapi cara menerapkan ilmu itu belum paham. Kita banyak seperti itu. Ilmu tinggi, hafalan bagus, tapi mentanzilnya, mengaplikasikannya belum semua ahli. Oleh sebab itu maka saya mau belajar lagi. Ya sih. Alhamdulillah memang dapat banyak faedah kemarin ketika tidak lama juga, 4 hari cuma Masya Allah. Bahkan dalam perjalanan kemarin dengan Syekh Abdul Hasan ke Jember, ya dia dan tawaduknya dia bilang banyak belajar dari saya. Saya bukan karena tawaduk, memang saya banyak belajar dari beliau. Ya sih. Jadi masing-masing, subhanallah. Kalau bisa kita sering berjalan nih Ustaz, saya bilang kan. Dia bilang juga, saya juga sudah lama nunggu-nunggu momen seperti ini. Alhamdulillah. Jadi saling memberikan faedah. Masyaallah. Ada yang mau nyekolahkan saya lagi? Baik. Barakallahu fikum. Kaum muslimin. Kemudian wa yashhadul janaiz wa ba'dhum, sebahagian dari mereka ikut menyelenggarakan jenazah, yang lain tidak. Sejak dulu sampai hari ini. Wa yujahid, sebagian berjihad, sebagian tidak. Sahih? Sejak zaman Nabi SAW. Wa yaruddus salama ba'dhum, sebagian menjawab salam, sebagian tidak. Itu juga sudah terjadi. Dari mereka kita belajar. Wa yatakhallafu an zalika ghairuhum, dan yang lain tidak mengikutinya. Fa ya'rifuna al-fadla liman qama bil fiqh. Namun mereka menyadari yang ikut tafaqquh fid din pasti punya kelebihan, dan itu diakui. Sampai Nabi sendiri mengakui, a'lamun nasi bil halali wal haram Mu'az. Yang paling paham ilmu halal dan haram Mu'az dari Nabi. Wa afraduhum Ali, yang paling pandai faraid adalah Ali bin Abi Talib. Wa aqdahum Umar, yang paling ahli dalam hukum adalah Umar. Bukan maknanya lain tidak paham, cuman di sini kelebihannya. Sedangkan wa arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, yang paling penyayang pada umatku adalah Abu Bakar. Kenapa? Gurunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka murid terdekat pasti paling mirip dengan gurunya. Saya melihat di antara guru-guru kami, banyak guru kami di Madinah yang adabnya tinggi, itu mengalir pada murid-muridnya, juga punya adab tinggi. Yang kurang memperhatikan adab, bukan tidak beradab. Tidak boleh kita katakan guru kita tidak beradab, kan nanti saya pula tertuduh nanti. Kalau guru orang tidak beradab, wang lebih dah beradab. Bukan. Ada yang punya kelebihan. Nampak dari pembawaannya. Seperti apa beliau, murid-muridnya rata-rata seperti itu. Jadi enak saya mendengar melihat itu ya.
Memang menilai itu paling enak. Dinilai itu yang payah. Apalagi kalau tidak lulus. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu kalau tuan-tuan nilai kasih nilai tinggi ya. Kasih nilai tinggi lah. Kalau tidak doakan dapat nilai tinggi. Baik, yang punya kelebihan fikih pasti diangkat lebih tinggi. Secara tidak bisa ditolak karena Allah yang angkat. Nah, wal jihad, demikian juga yang pergi berjihad lebih daripada yang tidak pergi. Walaupun tidak ada yang dihinakan di situ, tidak ada yang direndahkan, tapi yang tinggi tetap ditinggikan. Wa hudurul janaiz, demikian juga kelebihan bagi yang hadir jenazah. Sampai Abdullah bin Umar ketika baru sampai kepadanya hadis qiratain, wih selama ini banyak kita sia-siakan rupanya. Sejak itu tidak mau lagi dia kecuali kalau dengar jenazah dia hadiri. Ada qirat, ditanya qirat seperti apa? Sebesar gunung Uhud. Wallahi qad dayya'na qararita katsira. Selama ini kita sia-siakan. Karena dia paham bahwa banyak yang tidak hadir tidak apa-apa. Ternyata rugi. Makanya diusahakannya hadir selalu. Wala yu'assimuna man qasura an dzalik, dan mereka tidak mengatakan berdosa orang yang tidak mendirikannya. Yang tidak punya kesempatan untuk ilmu tidak didosakan. Tentu yang khusus ya, tadi kifayah masalahnya ya. Atau yang pergi berjihad, yang tidak pergi bukan karena tidak mampu, tidak dianggap berdosa. Bahkan karena ada halangan tetap dapat pahala. Sama juga orang yang kalau dia niatkan, andainya saya mampu, saya akan menjadi seorang faqih, saya akan menuntut ilmu, walaupun dia tidak jadi, tapi dia berpahala dengan niatnya tadi. Atau setidaknya kalau kita sudah tidak mampu lagi, kita berikan kepada yang mampu. Anak-anak kurang mampu, tapi dia punya keinginan, punya kecerdasan, punya tekad, punya keikhlasan. Secara finansial dia tidak memiliki biaya, kita punya biaya itu, walaupun bukan anak kita. Karena berapa banyak anak-anak orang kadang-kadang dididik lebih baik daripada anak kita. Kan doa seorang mukmin pada saudaranya yang mukmin itu sampai sahih untuk seorang mukmin. Apalagi orang yang kita berjasa kepadanya, tidak pun didoakannya kita sudah dapat pahala, kita ini penyebabnya. Maka tidak ada rugi untuk menciptakan para penuntut ilmu yang dibiayai oleh orang-orang yang mampu. Wabillahi taufiq. Idza kana bihadza qa'imuna bikifayatihi, dengan syarat ada yang melaksanakannya sebagian dari mereka sehingga cukup bagi yang lain. Dah, alhamdulillah cukup sampai di sini. Ya, yang lain besok saja. Insyaallah taala masuk nanti dalam bagian dari ulumul hadis, dan juga tidak lepas dari ilmu usul al-fiqh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf dan terima kasih karena sudah terbit cahaya. Ya, mungkin dah lama juga tadi kita nengok keluar, saya yang tidak perhatian. Wabillahi taufiq wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.